kemudian Yusuf, kemudian ratusan tahun, kemudian Musa. Musa dan Harun. Kemudian belakangan ada namanya Samuel, Nabi Samuel. Setelah itu baru Nabi Daud alaihissalam. Baru kemudian Sulaiman. Kemudian lagi Isa alaihissalam. Kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita jelaskan di awal pengajian. Tetapi maksud saya, kisah Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam, beliau masanya setelah Nabi Musa. Ya. Nabi Musa kita skip dulu kisah Nabi Musa dan Harun karena panjang banget. Nanti mungkin kita singgung dalam tafsir surat Toha. Tapi ya, Nabi Daud itu setelah Nabi Musa jauh. Ya, setelah Nabi Musa jauh. Taib. Allah berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa? Ini zaman setelah Nabi Musa wafat. Idh qalu nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala para pemuka-pemuka Bani Israel mereka berkata kepada nabi mereka, siapakah nabi ini? Khilaf di kalangan para ulama. Namun banyak ulama mengatakan nabi namanya Nabi Samuel. Jadi para Bani Israel datang kepada Nabi Samuel dan mereka dalam kondisi tertindas karena kezaliman yang mereka lakukan. Ya, orang-orang Bani Israel kurang ajar ya. Di zaman Nabi Musa masih hidup mereka sudah kurang ajar, apalagi setelah Nabi Musa meninggal dunia. Ya, sehingga datang silih berganti nabi. Ada yang nabi yang mereka tidak suka mereka bunuh. Wa qatalahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Akhirnya Allah memberi hukuman kepada mereka dengan di mana mereka dikuasai oleh suku-suku yang lain. Terusir dari Palestina. Anak-anak mereka ditawan dan yang lainnya. Sehingga satu hari mereka sudah tidak kuat, mereka datang kepada nabi mereka Samuel. Kata mereka, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah, suruh Allah, mintalah kepada Allah, utus kepada kami, mengirim kepada kami seorang raja. Yang dengan raja tersebut kami ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi ini tahu tentang akhlak Bani Israel yang kurang ajar. Maka nabi ini berkata, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Aku khawatir wahai pengikutku, wahai Bani Israel, kalau diwajibkan perang atas kalian untuk setelah Allah kirim raja menemani kalian berperang, nanti kalian tidak mau berperang. Alla tuqatilu, nanti kalian tidak mau berperang. Apa jawaban mereka dengan pedenya? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kita tidak berperang wahai Samuel? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kita sudah diusir dari negeri kami. Diusir dari Palestina. Wa abnaina, anak kita ditawan. Kapan kita tidak berperang? Kita ingin perang. Kata Allah, falamma kutiba alaihimul qitalu, tatkala diwajibkan perang bagi mereka, tawallau illa qalilan minhum. Maka kebanyakan mereka tidak mau ikut perang kecuali hanya segelintir dari mereka. Wallahu alimun bidzalimin. Allah lebih tahu tentang orang-orang zalim. Ya. Jadi inilah orang-orang akhlaknya Bani Israel, ya. Mau perang, begitu terjadi perang enggak mau ikut perang. Dengan banyak alasan mereka. Ya. Maka seorang jangan terlalu pede dengan dirinya. Harusnya mereka bilang insya Allah. Dengan pedenya sesumber mereka mengatakan, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kita tidak berperang? Kita sudah diusir. Ya udah kita perang aja. Kita sudah diusir, anak kita ditawan, kita perang. Harusnya mereka mengatakan insya Allah. Ya, tapi begitulah. Tatkala seorang pede dengan dirinya, pede dengan kemampuannya, terkadang Allah hinakan dia. Taib. Makanya seorang tatkala berdoa, dia berdoa, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku, jangan kau serahkan diriku kepada jiwaku. Sekejap mata pun jangan, karena kita tahu diri kita lemah. Kemampuan kita sangat lemah, sangat penuh keterbatasan. Tapi ya Allah, peganglah urusanku, ya. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Kalau orang sudah berdoa kepada Allah, percaya kepada Allah, itu kata Allah, fa idza azamta fatawakkal. Kalau kau sudah bertekad, berjalanlah, tawakal kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, akhirnya waktu mereka bilang, wahai Nabi Samuel, bilang sama Allah, kirimkan seorang raja, kita ingin perang tapi enggak punya raja. Siapa yang perang dengan siapa? Harus ada raja. Nabi bukan jago perang. Kami ingin seorang raja yang memimpin kami untuk berperang. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengutus kepada mereka seorang raja, ya. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Samuel dan akhirnya Allah kirimkan raja kepada mereka namanya Talut.
Apa jawaban Nabi Samuel? Wa qala lahum nabiyyuhum, "Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika." Kata Nabi mereka Samuel kepada mereka, "Wahai Bani Israel, sungguhnya Allah telah kirim kepada kalian seorang namanya Talut, dia jadi raja kalian." Talut penggembala kambing, orang miskin. Di antara mereka ada seorang pemuda, dia jadi raja. Mereka protes. Bayangkan akhlak Bani Israel. Sudah minta kepada nabinya, berdoa kepada Allah. Nabinya sudah bilang Allah sudah utus si fulan. Mereka malah, kok dia yang jadi? Jadi ngapain suruh Allah utus kalau begitu? Kalau ternyata mereka protes sama Allah. Subhanallah, akhlak bejat Bani Israel. Qalu anna yakunu lana lahul mulk. Qala anna yakunu lahul mulku alaina. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka protes. Kata mereka, kok bisa ini jadi raja? Wahai Samuel, wahai Nabi Samuel, kenapa Talut yang jadi raja? Ya, kami yang lebih utama jadi raja. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya di Bani Israel yang menjadi raja itu harus keturunan salah seorang dari 12 suku tersebut. Kalau bukan dari suku ini nggak boleh jadi raja. Ya, mungkin suku Yahuda atau suku siapa. Intinya Talut ternyata bukan dari suku yang biasanya jadi raja. Maka ketika mereka tahu Talut bukan dari suku yang biasanya jadi raja, mereka protes. Kata mereka, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Yang pertama, kami secara nasab, kami lebih utama, kami darah biru siap menjadi raja. Dia bukan keturunan suku yang berhak menjadi raja. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Ini tidak punya apa-apa, gimana miskin jadi raja? Jadi mereka protes, kata mereka, gimana seorang miskin bisa menjadi raja? Inilah dua dalil bagi mereka dalam rangka untuk menolak Talut sebagai raja. Apa kata jawaban Nabi Samuel? Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Nabi Samuel, Allah telah pilih Talut untuk kalian jadi raja. Dan Talut memiliki kelebihan. Dia diberikan ilmu yang luas dan dia beri kekuatan yang luas. Inilah modal untuk jadi raja supaya bisa memimpin peperangan. Ilmunya ada, badannya kuat. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah berikan ya kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengasihi siapa terserah Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan kerajaan kepada yang dia kehendaki, Allah cabut dari siapa yang dia kehendaki. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Maha luas anugerahnya. Akhirnya setelah mereka protes, akhirnya tetap saja Talut menjadi raja, dan dia seorang sederhana, ya, seorang yang miskin, ya. Bahkan dia mengatakan orang yang tidak punya apa-apa, miskin, ya. Namun Talut memiliki kelebihan, cerdas dan kuat. Mereka mengatakan, mana buktinya dia menjadi raja? Maka Nabi Samuel berkata lagi, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Kita belum bicara Daud ya. Daud masih belakang, karena Daud nanti jadi anak buahnya, jadi pasukannya Talut tatkala berperang. Kita masih lihat Talut. Ini asal muasal munculnya Daud alaihissalam. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakumut tabut fi sakinah. Tanda bahwasanya dia seorang raja, bahwasanya akan datang tabut. Tabut semacam sunduk, semacam kotak. Fihi sakinah, dalamnya ada sakinah. Min rabbikum, ketenangan dari Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan suatu sisa yang tertinggal dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang dimana tabut tersebut, sunduk tersebut akan dipikul oleh malaikat, dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan inilah tanda sebagai kalian, kalau kalian beriman, bahwasanya itulah Talut seorang raja. Apa ini maksud dengan sakinah? Apa yang dimaksud dengan baqiyat ali Musa wa ali Harun? Sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun alaihi wassalam. Allah alam, tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan maksudnya ada sunduk di bawah. Di situ ada tongkatnya dari Musa. Ada yang mengatakan lembaran-lembaran Taurat yang masih tersisa. Ini semua datang dalam Israiliyat, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan akan hal tersebut. Tetapi intinya ketika Talut diangkat menjadi raja, malaikat datang membawa tabut, membawa sunduk tersebut, entah apa isinya. Tapi ini bukti malaikat bawa langsung, ya, dihadirkan di hadapan mereka sehingga mereka percaya memang Talut seorang raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah kisah Talut. Akhirnya Talut menjadi raja.
Kemudian mengajak mereka untuk berjihad. Kembali ke Palestina, menyerang orang-orang yang ada di Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Kata Talut, wahai pasukanku, kita akan pergi jauh dan kita akan mengalami kehausan dan kita akan melewati sebuah sungai. Tapi Allah menguji kalian. Kalau kita lewat sungai, enggak ada yang boleh minum dari sungai tersebut. Meskipun haus. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka tidak boleh ikut perang. Bukan dari golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak minum dari sungai tersebut, maka dia ikut perang bersamaku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Hanya boleh cuma sekedar ngambil sekali. Kalau yang sangat kehausan boleh ngambil ciduk air untuk minum. Tapi minum banyak-banyak enggak boleh. Enggak boleh. Akhirnya mereka berjalan dan mereka melewati menyusuri sungai dan mereka benar-benar kehausan, letih. Akhirnya mereka melanggar. Kata Allah, fasyaribu minhu. Akhirnya mereka pada minum dari sungai tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang tidak minum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Akhirnya yang minum-minum semua tidak boleh ikut. Konon disebutkan ribuan orang. Ahli tafsir mengatakan ribuan orang mereka ikut mau perang bersama Talut, Raja Talut. Karena mereka semua melanggar, minum-minum tinggal 300 sekian. Dalam riwayat disebutkan yang tertinggal jumlahnya sama seperti jumlah anggota perang Badar, sekitar 319 orang. Ribuan semua mundur melanggar. Makanya kata Allah, illa qalilan minhum, hanya sedikit segelintir yang tidak melanggar. Padahal musuh mereka banyak. Jadi semakin berat, ribuan tidak ikut, tinggal sedikit. Semakin berat bagi Talut untuk melawan musuh. Tapi Allah di belakang mereka, Allah akan nolong mereka. Kata Allah, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Tatkala Talut berhasil melewati sungai bersama orang yang beriman. Qalu, maka mereka berkata, mereka berbicara secara kenyataan. Orang Bani Israel yang beriman tadi yang tinggal 300 sekian. Mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Wahai Talut, bagaimana kita mau lawan Jalut? Jalut itu pemimpin mereka, pemimpin musuh mereka. Kita nggak punya kekuatan melawan Jalut, pasukannya sangat banyak. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkata sebagian mereka, orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, yakin akan hari kiamat. Dengan begitu percaya kepada janji Allah, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya mereka pun tiba di medan pertempuran. Kemudian Jalut pun keluar bertempur ya. Biasa kalau aturan dulu kalau duel biasanya tokoh keluar dulu dengan tokoh. Tatkala terjadi peperangan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi, qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Tatkala mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, maka orang-orang beriman dari Bani Israel, pengikut Talut, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkanlah, curahkanlah kesabaran kepada kami. Ini saatnya butuh kesabaran. Musuh banyak, mereka sedikit. Kata mereka, afriq, itu curahkan kesabaran. Butuh kesabaran yang banyak. Ya. Orang berperang butuh kesabaran yang banyak. Ya. Orang berperang butuh kesabaran yang banyak. Ya. Apalagi yang butuh kesabaran yang banyak? Berperang. Ya. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi genting mereka minta disabarkan. Dalam kondisi genting mereka minta dikuatkan. Dalam kondisi genting mereka husnuzan kepada Allah, Allah akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi ingat bahwasanya tatkala mereka berperang dengan penuh tawakal kepada Allah, tidak mengandalkan jumlah mereka, disitulah kunci kemenangan.